Halo, kembali bersama belajar bersama di channel Vindiku. Kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan aplikasi Google, yaitu Jamboard. Untuk langkah pertama adalah sebagai berikut. Sebelumnya, ketika kita masuk ke dalam Google Meet, di bagian setting ini kita persiapkan, kemudian di tab berikutnya kita akan masuk ke dalam akun kita, di akun Gmail kita. Di sini ada menu aplikasi Google, kemudian di bawah aplikasi ini kita turunkan. Di sini kita turunkan, kemudian kita klik pada bagian Jamboardnya. Salah satu pengembangan produk Google adalah menggunakan Jamboard, di mana untuk pembelajaran kita, maka untuk semua kegiatan akan kita share kepada anak murid kita dan anak didik kita. Di sini para siswa kita akan coba, kita akan sharekan. Di sini sudah ada beberapa. Kita akan coba yang baru di sini, jam baru atau Jamboard yang baru. Kita klik, maka akan muncul di sini. Judulnya akan kita ganti menjadi, misalkan untuk ganti nama kita ketik aja, misalnya pelajaran komputer tanggal, kita tuliskan aja tanggal 14 September 2020, kemudian oke. Kemudian di bagian atas ini ada yang berwarna biru, kita klik. Tujuannya adalah untuk memberikan akses kepada para siswa kita. Nah, di sini kita akan ubah ke siapa saja yang memiliki link ini dapat melihat, mengedit, maka kita akan klik pada bagian editor. Kalau pada bagian atas ini pengakses lihat saja, dia hanya dapat melihat tapi tidak dapat menulis, maka kita tuliskan editor, kemudian kita salin linknya, kita oke aja, kita salin, kemudian kita selesai. Nah, pada saat ini kita akan memberikannya kepada para siswa kita melalui Google Classroom maupun pada saat pelaksanaan meeting online ini. Kita klik kanan, kemudian kita paste, kemudian kita enter. Nah, pada saat mereka akan klik pada bagian ini, kita akan contohkan untuk penggunaannya. Saya akan masukkan, bisa Jamboardnya di sini. Nah, pada saat para siswa bergabung, secara otomatis dia akan dapat masuk ke dalam Jamboard yang sudah kita buat. Karena penggunanya internet ini, maka cukup lumayan penggunaannya. Untuk pena, fungsinya adalah memberikan tulisan seperti kita membuat tulisan-tulisan, misalnya seperti ini, atau eraser, atau kita memberikan, bisa ada yang salah gitu. Kemudian ini adalah seleksi. Seleksi tujuannya adalah untuk mengambil, memindahkan, menaruh. Misalnya kita taruh tambah gambar, kita pilih dari Google Drive atau kita upload dari komputer kita. Di sini kalau kita upload dari komputer kita, pilih dari perangkat kita
kita akan tuliskan, kita akan pilih satu bentuk, misalnya ini upload. Untuk penggunaan gambar, nah kita bisa meletakkannya misalnya di tengah ini. Ini bisa diperbesar atau kita miringkan gitu. Kemudian para siswa nanti, nah di sini sudah masuk satu pada bagian ini. Ini sudah mulai ada yang menulis ya. Kemudian dia dapat ini, seandainya peserta tulisannya kurang bagus, kita bisa menghapusnya di sini. Kalau hapus frame bisa, latar belakangnya kita bisa rubah pakai bentuk seperti ini supaya lebih jelas tertata dengan baik. Bagian latar belakangnya atau hapus frame keseluruhannya kita hapus, atau juga bisa menggunakan Google Gambar. Kalau Google Gambar ini secara otomatis kita meminta kepada internet, ini meminta jaringan internetnya, misalkan logo Tarakanita. Nah, di sini sudah ada banyak sekali logo-logonya. Kemudian kita klik satu saja, kita pilih. Untuk penggunaan gambar ini juga bisa pakai Google Drive. Google Drive adalah Google Drive kita pribadi. Kemudian kita klik, kemudian kita pilih di sini. Kemudian bisa juga menggunakan foto. Di sini menggunakan Drive, kemudian foto. Nah, ini foto profilnya bisa kita gunakan. Kemudian kita pilih. Kemudian kita taruh di atas ini. Bisa juga menggunakan notes ya, sticky note itu sama seperti ketika tampilan yang ada di komputer. Baik menggunakan Windows 8, Windows 10, Windows 7 ada sticky notes. Di sini kita bisa berikan warna yang berbeda-beda. Jadi setiap orang mempunyai warna pilihan. Kemudian kita tuliskan penggunaan sistem PJJ menggunakan aplikasi Jamboard. Kemudian simpan. Maka kalau sudah selesai, kita bisa klik langsung di mana aja. Kita bisa taruh di sini. Untuk yang lain, penggunaannya kita bisa membuat bentuk-bentuk lingkaran. Ini adalah model-model dalam flowchart atau difungsikan untuk membuat suatu bentuk yang bisa digunakan oleh para peserta, misalnya seperti ini. Kemudian dikasih warna yang berbeda. Untuk yang kotak teks, tujuannya adalah memberikan tulisan, misalnya materi PJJ komputer. Di sini kita tuliskan, kemudian ini bisa dirubah warnanya. Kemudian kita bisa pilih bentuk teksnya, perbesar atau perkecil. Kemudian ini bisa buat rata kiri atau rata kanan atau rata tengah. Kemudian pada bagian terakhir adalah menggunakan laser-laser ini seperti pointer. Nah, ini pointer.
begitu kita klik, dia akan menghilang lagi dan tidak nempel di bagian board kita, di papan tulis ini. Jamboard itu seperti papan tulis online modelnya. Untuk pen juga bisa kita gunakan. Di sini pen kita bisa milih, ada stabilo, ada kuas, kemudian ada spidol, dan juga ada pena. Misalnya kita kasih stabilo yang berwarna kuning di sini. Oke, kita rubah warnanya jadi warna kuning. Oke, di sini warna kuning seperti ini. Dan untuk menyelesaikannya, ini secara otomatis akan tersimpan di dalam Google Drive kita. Kemudian untuk menambahkan frame baru, kita cukup mengklik pada bagian buat frame di sini, tanda next. Kemudian untuk membuat materi baru, misalnya katakanlah sistem jaringan internet, kemudian kita taruh di sini, kita perkecil lagi sedikit, kemudian kita berikan ulasan. Misalkan anak murid kita suruh jelaskan pengertian jaringan internet, maka simpan, kemudian kita klik. Nah, di sini kita bisa memperbesar. Dan bagaimana caranya mengetahui bahwa ini berasal dari siswa tersebut? Nah, di sini kita akan menyuruh siswanya memberikan nama. Biasanya kalau untuk para peserta itu sudah ada nama-nama tersendiri. Biasanya nama-nama unik yang disediakan oleh Jamboard. Tapi kita bisa lihat dari email mereka. Nama misalnya Vindi, kelas 10 AKL, kemudian simpan. Nah, ini kita bisa edit. Ini berasal dari Vindi, kelas 10. Setiap siswa dapat memasukkan, juga bisa memberikan misalnya fotonya di sini. Kemudian ini punya mereka dan seterusnya. Untuk penyimpanan saya tekankan lagi, karena ini adalah sifatnya online dan ini ada di dalam drive kita, maka untuk pelajaran komputer ini akan tersimpan di dalam drive kita selama kita tidak menghapusnya. Demikian Bapak Ibu untuk pelajarannya hari ini mengenai penggunaan Jamboard dalam PJJ online. Terima kasih.